Tahu nggak sih gimana orang-orang bisa kelihatan jago banget pas pidato? Kayak mereka tuh nggak gugup, ngomongnya lancar, percaya diri pula. Padahal aslinya bisa jadi deg-degan setengah mati. Nah, ternyata ada karakter-karakter penting yang harus banget ada biar pidato kita nggak cuma asal ngomong. Bukan cuma soal gaya ngomong, tapi juga soal kepribadian yang bikin pesan kita nyampe. Di video ini, kita bakal bahas karakter-karakter yang wajib banget dipunya waktu pidato. Biar nggak cuma didengar, tapi juga diingat. Halo semua, kenalin. Ini kelompok gue. 9 orang, 9 karakter unik, dan semuanya punya peran penting. Yuk gue kenalin satu-satu. Kalau ini Riani, si bendahara andalan. Kalau soal uang, dia paling bisa diandelin. Bukti transfer, ada. Catatan pengeluaran, lengkap. Tanpa Riani, mungkin kita udah makan uang kas tanpa sadar. Sekarang, kalau ini si Dinda, si humor salami. Gerak dikit aja udah lucu. Tapi jangan salah, dia bukan cuma lucu, dia juga rajin dan selalu ngasih energi positif ke tim. Pokoknya kalau ada Dinda, suasana pasti cair. Kalau ini Naswa, si K-popper sejati. Moodnya kadang tergantung siapa yang comeback minggu ini. Tapi jangan salah, semangatnya ngerjain tugas, kadang kayak lagi nonton konser. Bikin kerja kelompok berasa seru banget. Kalau ini Putra, si multi talenta. Mau disuruh apa aja bisa. Desain, bisa. Public speaking, bisa. Struktur laporan, bisa juga. Serius, kita curiga dia punya klon buat bantuin kerjaannya. Ini Zaima, si agamis. Omongannya santun, hatinya lembut, kadang kayak reminder berjalan buat kita semua supaya tetap waras dan gak lupa sholat meski dikejar deadline. Nah, ini namanya Dila, si sibuk organisasi. Dila itu aktifnya luar biasa. Organisasi luar, acara kampus, mungkin kalau ada acara di planet lain, dia ikut juga. Tapi tetap tugas kelompok selalu selesai. Ini Dwika, si misterius yang selalu bener. Kalem, jarang ngomong, tapi sekali dia kasih pendapat, langsung semuanya approve. Kayak Google versi manusia. Nggak ribet, tapi selalu pas. Kalau ini Sandi, si paling ganteng segalaksi. Yang ini istimewa, bukan karena dia ngedit video ini ya. Tapi iya juga sih. Tapi karena karismanya yang emang beda. Ganteng, pinter, lucu, jago ngomong, dan ya udahlah, gak usah banyak-banyak. Yang terakhir Fatia, si perfeksionis. Detailnya luar biasa, satu spasi aja bisa dia revisi. Tapi ya hasil akhirnya selalu paling rapi, paling kece, dan pastinya worthy. Tanpa Fatia, kelompok ini bisa amburadul. Udah ya kenalannya. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Di awal pidato, kita harus memberikan salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk menciptakan suasana nyaman dan sopan. Menurut Somad dan Indriani tahun 2010, salam pembuka dilakukan untuk mengawali sebuah pidato yang disampaikan secara islami atau religi. Setelah melakukan salam pembuka, selanjutnya kita mengucapkan pujian kepada Tuhan dan mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran para pendengar. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pendengar. Nah, dengan mengucapkan salam pembuka, pujian kepada Tuhan, dan juga rasa terima kasih, kita memberikan rasa hormat kepada pendengar. Setelah itu masuk ke penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual yang terdapat pada pendahuluan, di mana merupakan penyampaian pokok-pokok masalah yang nantinya akan diuraikan lebih lanjut oleh pembicara. Nah, pada bagian ini isi juga menjelaskan dari pidato yang akan disampaikan. Penjelasan ini dijelaskan secara berurut dan didukung oleh fakta dan data untuk meyakinkan para pendengar. Ada 3 poin penting.
Yang pertama, mulailah dengan perlahan dengan kerendahan hati. Yang kedua, jangan menggunakan kata maaf agar tidak mengurangi nilai pembicara. Yang ketiga, langsung menyebut pokok permasalahan dengan menyatakan pertanyaan untuk memancing respon pendengar. Nah, penyampaian ini penting untuk menarik perhatian pendengar dan membangun kredibilitas pembicara. Pernyataan umum adalah bagian yang berisi paparan gagasan utama secara singkat dan padat. Ini berfungsi sebagai dasar atau pengantar untuk mengembangkan ide-ide selanjutnya dalam pidato. Sehingga dalam hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles dalam buku retorikanya, pernyataan umum harus menjadi jantung pidato yang menghubungkan semua argumen dan bukti secara koheren. Selanjutnya, argumentasi. Argumentasi adalah bagian penting di mana pembicara mengungkapkan alasan, bukti, dan logika untuk mendukung gagasan utama atau ajakan dalam berpidato, sehingga dapat berfungsi untuk memperkuat pesan dengan logika, emosi, dan kredibilitas. Teknik penghafalan isi pidato menurut Lukas pada tahun 2012 terdapat 4 poin. Yang pertama, membuat garis besar atau outline. Hal ini membantu mengingat kerangka isi pidato dengan lebih mudah. Yang kedua, membuat kata kunci. Kata kunci ini berfungsi sebagai pengingat inti dari bagian-bagian penting. Yang ketiga, menggunakan metode chunking, yaitu memecah isi pidato menjadi beberapa bagian sehingga lebih mudah diingat. Yang keempat, latihan berulang kali tanpa naskah. Nah, latihan berulang kali dengan suara yang lantang membiasakan diri menyampaikan pidato secara natural dan mengurangi ketergantungan pada teks. Jadi, keempat, teknik penghafalan isi pidato tadi sangat efektif karena membantu otak mengorganisasi informasi dengan lebih baik, sehingga memudahkan proses mengingat. Selain itu, latihan berulang membuat kita semakin percaya diri dan mampu menyampaikan pidato secara natural. Nah, tips dan trik dari saya adalah dengan menjelaskan kepada teman-teman atau saudara Anda agar materi yang kalian sampaikan lebih kuat pemahaman dan juga hafalannya. Trik untuk meningkatkan emosional audience menurut Fatih 2023. Yang pertama, kenalilah audiens Anda. Gunakan 3 cara berikut. Yang pertama, siapakah mereka? Yang kedua, apa yang mereka harapkan dari pidato yang Anda sampaikan? Yang ketiga, apa yang Anda inginkan dari mereka setelah mendengar pidato Anda? Yang kedua, siapkan materi pidato dengan baik dan matang, dimulai dari opening, body, hingga closing. Gunakan grab attention atau pertanyaan pemancing perhatian selama 3 menit pertama. Yang ketiga, berkomunikasi dengan audiens dengan bahasa yang mudah dan ringan. Gunakan faktor KPR. Q untuk question atau pertanyaan pemantik. P untuk pirate atau pujian hangat. R untuk reaction atau timbal balik yang positif. Yang keempat, tinggalkan kesan yang positif pada opening, body, hingga closing, sehingga pidato yang Anda sampaikan dapat diingat oleh audiens beserta diri Anda. Terima kasih. Menurut Sulistiarini dan Zainal tahun 2020, karakteristik gaya bahasa dalam berpidato ada 3 poin. Poin yang pertama, gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Merujuk pada kemampuan atau keahlian seseorang dalam memilih dan menggunakan kata-kata secara tepat, efektif, dan menarik untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Nah, dalam gaya bahasa berdasarkan pilihan kata ini ada 3 bagian. Yang pertama, gaya bahasa resmi, yang kedua, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Yang kedua, yaitu gaya bahasa berdasarkan nada.
merujuk pada sikap atau emosi yang disampaikan oleh pembicara atau penulis melalui intonasi untuk mempengaruhi audiens. Nah, dalam gaya bahasa berdasarkan nada ini memiliki 3 bagian, yaitu gaya bahasa sederhana, gaya bahasa mulia dan bertenaga, dan gaya menengah. Untuk poin yang ketiga, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Hal ini merujuk pada cara seorang pembicara atau penulis menyusun kata-kata untuk menjadi kalimat agar mencapai efek retorika tertentu. Nah, dalam gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat ini memiliki beberapa bagian, diantaranya gaya klimaks, gaya anti klimaks, paralelisme, antitesis, dan repetisi. Pengaturan raut muka dan gerak tubuh dalam berpidato. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaturan raut muka. Menurut Rifat 2019, ekspresi wajah atau mimik dalam berpidato tidak kalah penting untuk diperhatikan. Berikut tips dan trik mengatur ekspresi wajah dalam berpidato. Yang pertama, senyum saat menyampaikan informasi atau saat menyapa audiens. Yang kedua, tunjukkan ekspresi serius saat membahas topik yang penting. Yang ketiga, latihan di depan kaca untuk melatih ekspresi wajah saat berpidato. Berikutnya, kita akan membahas tentang gerak tubuh dalam berpidato. Menurut Hendrikus tahun 1991, saat kita berpidato, seluruh tubuh kita boleh bergerak guna mendukung atau memperjelas makna yang kita sampaikan. Berikut tips dan trik gerak tubuh dalam berpidato. Yang pertama, sesuaikan jarak dan posisi tubuh untuk menjaga interaksi dengan seluruh audiens. Yang kedua, gerakan maju ke depan, mendekati hadirin, mundur atau berjalan ke samping. Yang ketiga, hindari gerakan yang berlebihan agar audiens tidak merasa terganggu. Jangan khawatir, semua masalah itu bisa diatasi. Pengaturan suara dalam berpidato menurut Maya Rahma 2024 ada 5 cara. Yang pertama yaitu volume. Ketika berpidato, kita harus berbicara dengan lantang. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian audiens, meningkatkan kejelasan penyampaian pesan, dan membangun kesan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu nada. Nada bicara dalam berpidato dapat mempengaruhi perasaan audiens atau tidak. Jadi, kita harus tahu kapan menggunakan nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Yang ketiga yaitu kecepatan. Kecepatan berbicara jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada audiens menyerap pesan sebelum menangkap pesan berikutnya. Yang keempat yaitu artikulasi atau pelafalan. Pastikan bahwa kata-kata yang disampaikan dalam pidato dapat terdengar dengan jelas oleh audiens. Yang kelima, intonasi. Intonasi yang bervariasi dapat menekankan poin penting, menyampaikan emosi, dan membuat pidato lebih hidup. Menurut Rizka 2023, cara membangun karakteristik citra diri dalam pidato yang pertama adalah attitude. Attitude sendiri yaitu metode dalam penyampaian pidato yang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada metode manuskrip, yaitu metode dengan menggunakan naskah untuk menghindari kesalahan dalam penyampaian. Yang kedua ada metode extemporer, yaitu metode dengan menggunakan naskah namun hanya mencakup garis besarnya saja yang terpola secara lengkap. Yang ketiga ada memoriter, yaitu metode hafalan dengan mengingat setiap bagian naskah yang dibuat sebelumnya. Yang keempat ada impromptu, yaitu metode spontanitas yang dilakukan tanpa persiapan naskah sebelumnya. Yang kedua ada research. Sangat penting bagi seorang public speaker untuk menggali materi atau topik yang akan dibawakan untuk menghindari gap dalam penyampaian informasi dengan lawan bicara. Yang ketiga, ada komunikasi yang baik. Teknik vokal juga menjadi perhatian utama dalam public speaking. Aspek yang perlu dilatih untuk meningkatkan kemampuan teknik vokal yaitu nada bicara, pengucapan kata, penekanan, pemenggalan kalimat, perubahan nada suara, kecepatan bicara, dan keras lemahnya suara. Yang keempat, ada kemampuan menggunakan ejaan yang benar. Ejaan yang benar membantu audiens memaknai isi pidato dengan jelas, sementara diksi yang tepat membuat pesan lebih kuat, menarik, dan sesuai dengan semua latar belakang pendengar. Kedua hal ini mencerminkan kemampuan berbahasa pembicara dan memperkuat citra diri sebagai sosok yang cerdas, terampil, dan kredibel. Yang kelima, bahasa tubuh yang benar. Sangat penting bagi teman-teman untuk memperhatikan ekspresi wajah saat berbicara di depan umum, terlebih ketika kita sedang berada dalam forum besar. Public speaker perlu melatih bahasa tubuh agar dapat menguasai suasana.
Tentunya ini dilakukan melatih mimik wajah sesuai dengan topik yang dibawakan, memposisikan kondisi badan dengan tegap, memperhatikan posisi tempat bicara dengan audiens, serta bersikap tenang. Yang keenam ada persiapan mental dan fisik. Mental dan fisik juga harus dipersiapkan. Ketidaksiapan mental dapat memberikan pengaruh yang kurang baik dalam berbicara di depan umum, seperti rasa gugup, sehingga diperlukan pengendalian diri agar tetap tenang. Sementara itu, persiapan fisik dapat dilakukan dengan menghindari makanan yang dapat mengganggu kesehatan mulut dan tenggorokan, seperti makanan berminyak dan minuman bersoda. Jadi, berpidato yang efektif membutuhkan penguasaan diri yang baik dari segi pengaturan suara yang jelas dan menarik, maupun raut muka dan gerak tubuh untuk membantu menyampaikan pesan. Untuk menyampaikan pidato dengan jelas, teknik menghafal isi pidato menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, pemakaian gaya bahasa yang disesuaikan dengan audiens dapat menarik perhatian audiens. Selanjutnya, struktur pidato yang baik dimulai dari pesan pembuka yang menarik perhatian audiens, dilanjutkan dengan penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual untuk memperjelas isi pidato, serta penggunaan pernyataan umum dan argumentasi yang kuat. Dalam berpidato, pembangunan citra diri yang positif membantu meningkatkan kepercayaan audiens. Dan yang terakhir, penggunaan trik untuk meningkatkan emosional audiens dapat membuat pidato lebih berkesan dan menarik di hati audiens. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pidato yang berhasil adalah penguasaan teknik penyampaian, struktur isi yang logis, penggunaan bahasa yang efektif, serta pembangunan citra diri yang baik dan kemampuan yang terhubung secara emosional dengan audiens.